Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal ada yang tanya bagaimana caranya kalau mau usaha print, scan, dan fotokopi ya buat usaha di rumah. Jadi mau cari printer yang bisa multifunction. Salah satunya adalah buat usaha fotokopi kecil di rumah ya. Ini adalah skala untuk pemula ya. Jadi untuk tahap pemula atau tahap awal. Nah, pilihannya adalah sebagai berikut ini sebagai contoh ya. Jadi kita pakai Epson L5190 atau kita beli L110 dengan M200 ya. Jadi kita pilih antara kita beli satu printer Epson L5190 atau kita beli dua unit yaitu L1110 dengan M200. Kira-kira lebih cocok yang mana? Oke. Nah, jadi ini adalah asumsi yang saya jawab menurut perkiraan dan rekomendasi dari pendapat pribadi. Oke. Kalau menurut saya sebagai tahap pemula ya, kita baru mau mulai usaha di rumah atau mungkin dekat sebelah rumah ada sekolahan atau juga mungkin dekat kantoran atau banyak orang yang suka lalu lalang ya. Jadi mungkin kita bisa mulai untuk punya usaha print, scan, dan juga fotokopi. Kita punya printer, kita mau beli printer, kita mau punya coba usaha yang bisa kita lakukan dari rumah. Oke. Nah, kalau menurut saya sebagai pemula, saya lebih pilih printer yang multifunction. Artinya printernya bisa digunakan untuk mencetak dan juga bisa men-scan dan juga bisa fotokopi. Nah, coba kita lihat ya. Dalam kasus ini atau case ini kita coba bandingkan antara Epson L5190 dulu. Ya. Nah, untuk teman-teman kalau lihat Epson L5190 ini fiturnya udah lengkap banget ya, udah lengkap banget. Dia udah bisa print, bisa scan, bisa fotokopi dan juga dia bisa cetak warna. Dan juga di sini sudah ada yang namanya ADF ya, Auto Document Feeder. ADF itu Auto Document Feeder. Nah, teman-teman bisa pakai Auto Document Feeder ini untuk scan dan juga fotokopi dokumen atau surat-surat yang ukurannya itu F4 atau legal. Ya, kalau lewat scanner kacanya yang di dalam sini itu teman-teman hanya bisa scan A4 maksimal. Tapi kalau kita dapat job atau dapat kerjaan buat fotokopi, misalnya kartu keluarga atau mungkin juga sertifikat yang ukurannya sampai dengan legal, itu kita bisa lakukan lewat namanya ADF ini, ya. Dan juga karena dia bisa cetak warna, jadi printer ini juga bisa digunakan untuk cetak brosur atau cetak gambar warna. Ya, ini menurut pandangan saya. Jadi Epson L5190 saat ini sudah cukup perfect ya. Jadi udah cukup lengkap lah untuk kita bisa mulai usaha cetak digital di rumah untuk skala pemula. Oke, nah sekarang kita bandingkan lagi pertanyaannya sebagai berikut. Jasa cetak apa yang bisa kita gunakan menggunakan printer ini? Yang pasti tadi kita bisa punya usaha fotokopi ya, fotokopi, kita bisa fotokopi di sini fotokopi hitam putih atau juga kita bisa fotokopi warna. Dan juga kita bisa cetak foto karena printer L5190 ini sudah bisa cetak warna ya, di sini ada tangkinya. Ini sistemnya semua inktank, jadi printer inktank. Jadi yang kita bahas adalah printer inktank karena memang printer inktank ini yang paling cocok untuk buat usaha cetak atau buat teman-teman yang rutin mencetak karena tintanya irit dan juga kos cetaknya itu sangat murah. Oke, kita lanjut. Nah, selain cetak foto kita juga bisa pakai printer tersebut untuk kita cetak kartu undangan, cetak flyer atau brosur, cetak kartu nama, cetak stiker dan juga cetak isi buku ya. Banyak lagi sebenarnya dan lain-lain apa yang bisa kita cetak menggunakan printer multifunction. Jadi nanti akan banyak kalau teman-teman suka lihat ada di grup atau di forum ya atau juga bisa lihat di YouTube kira-kira punya ide apa yang bisa dicetak menggunakan printer inktank ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa punya kreativitas lebih banyak lagi untuk memberikan suatu produk hasil cetakan yang bisa dijual.
Atau mungkin kalau teman-teman nggak bisa, nggak cuma hanya jualan produk, tapi teman-teman juga bisa punya jasa, ya jasa terima cetak isi buku, terima cetak tugas-tugas skripsi atau tugas-tugas mahasiswa. Nah, teman-teman cuma tinggal terima filenya, teman-teman bisa cetak. Jadi itu juga bisa sebagai jasa cetak. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau kita beli satuan, kita beli printernya L1110 dan juga M200. Nah, kalau kita beli L1110 ini adalah printer inktank, ya kita semua bahasnya inktank ya, nggak ada yang printer model inkjet, bukan. Ini memang semua printer inkjet, tapi sistemnya yang tangki atau yang inktank. Oke, untuk Epson L1110 ini printer only, jadi hanya bisa mencetak, dia bisa mencetak warna, dan juga bisa kita pakai untuk cetak foto ya, karena dia sudah borderless 4R, sama dengan si L5190 ini juga borderless-nya 4R, jadi sama seperti L1110 ini. Nah, cuma karena dia hanya ngeprint aja, jadi dia nggak bisa fotokopi dan juga dia nggak bisa scan. Nah, jadi kalau ada yang nanya kenapa enggak kalau misalnya kita beli satu yang printer aja, yang printer warna, terus kita beli lagi yang satu lagi Epson M200, ini printer yang multifunction tapi dia hanya hitam putih. Ya, ini printer inktank juga sama, tapi dia mono. Mono itu artinya monokrom. Jadi hanya bisa mencetak BW ya, black and white, hitam putih. Ini tangki tintanya di sebelah kiri dari printer ya. Jadi dia hanya bisa mencetak hitam putih, dia bisa fotokopi, dan juga dia bisa scan. Untuk scan-nya memang kualitasnya bagus dan juga dia bisa scan warna. Tapi kalau di fotokopi dia hanya bisa mencetak hitam putih saja, ya. Nah, untuk seri Epson M ini artinya M ini artinya mono ya, monokrom. Jadi ini salah satu dari printer inktanknya si Epson yang digunakan untuk mencetak dokumen hitam putih. Tujuannya adalah printer ini juga untuk menggantikan printer laser yang sekarang atau sebelumnya banyak dipakai di kantor, tapi sudah banyak beralih ke printer inktank monokrom. Ya, karena efisiensi dari harga tinta murah, kos cetaknya juga sangat-sangat jauh lebih murah, dan juga listriknya irit sekali dibandingkan dengan kalau kita menggunakan printer laser. Oke, sekarang kita balik lagi ke fiturnya dulu. Nah, si M200 ini karena dia punya ADF juga di atas ini, jadi memang dia bisa scan dan fotokopi untuk dokumen F4 sampai dengan legal. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat daripada kita beli dua perangkat, jadi kita beli L1110 ditambah dengan M200, mana yang lebih direkomendasi? Kalau menurut saya lebih rekomendasi kita beli satu perangkat. Jadi kita beli satu printer, yaitu si L5190 ya, contohnya si L5190 ini, jadi dia printer bisa cetak color, bisa cetak warna, dan juga dia multifunction. Nah, kenapa? Satu, yang pasti harganya lebih murah dibandingkan kalau kita beli dua printer. Kedua, dia hemat tempat, kita nggak perlu tempat atau space yang banyak. Dan keempat, dia itu pastinya hemat listrik. Memang printer inktank ini listriknya kecil, hanya sekitar 20 watt, tapi kalau kita pakai dua mesin itu otomatis kan bisa sekitar 35 sampai 40. Nah, tapi kalau kita pakai satu mesin, kita juga lebih hemat listriknya. Dan juga yang pasti kita pilih yang multifunction atau printer scan kopinya itu yang bisa cetak warna dan juga black and white. Jadi jangan hanya cuma cetak black aja atau color, tapi kita bisa pilih yang bisa cetak keduanya di dalam satu perangkat. Dan yang pasti cocok untuk pemula, karena kita belum tahu bisnis kita berkembang atau belum, kita bisa mulai dulu ya dengan modal yang kecil, kita cari atau pilih produk printer yang lebih efisien supaya kita juga bisa tekan cost daripada biaya awal kita mulai usaha. Oke, nah sekarang kita lihat juga berapa sih harganya kalau misalnya si Epson L5190 ini saya ambil sebagai contoh ya, hari ini tanggal 8 September. Saya cek di harga online ya. Harga online itu saat ini untuk Epson L5190 ini memang sekitar 4,5 jutaan ya, 4,5 juta, bahkan ada yang sampai 4,7.
Memang harga normalnya kondisi saat ini memang harga tidak normal alias abnormal ya. Kalau lagi sebelum pandemi di mana suplai barang itu lancar, kalau sekarang barangnya limited atau mungkin sangat susah kita cari barang, makanya makanya kenapa harganya jadi naik sampai 4,7 juta atau 4,5 juta. Sebenarnya harga normalnya itu kurang lebih di sekitar 3,8 sampai 3,9 juta. Ya, tapi nggak apa-apa, kita karena compare-nya sesama Epson, jadi kita ambil patokan harga terupdate saat ini. Oke, nah ini sekitar 4,5 atau 4,7 juta. Nah, kalau si Epson M200 itu harganya sekitar 2,5 ya. Ini si M200 sekitar 2,5 juta. Dan untuk Epson L1110 ini harganya sekitar 2 juta ya, 1,9, 2 juta 100 ya, asumsi kira-kira 2 juta Anda. Jadi kalau teman-teman beli L1111 ya si apa dengan si M200 itu kurang lebih kita harus keluar uang sekitar 4.500.000 ya, 4.500.000 hampir sama dengan kalau kita beli satu printer L5190. Nah, pertanyaannya tadi teman-teman mau punya dua perangkat ya, dua printer. Memang kalau teman-teman punya dua printer itu memang jadi sebagai backup. Backup itu artinya kalau misalnya nih salah satu printernya nih pas lagi error ya atau rusak nggak bisa dipakai dan kebetulan kita dapat kerjaan cetak, misalnya kita mau cetak dokumen hitam putih ya, mungkin karena kita punya dua mesin ya, yang satu error atau rusak atau pas lagi di servis kita masih punya satunya lagi mesin untuk kita bisa melakukan pekerjaan cetak ya. Jadi masing-masing ada plus minus yang tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja, karena kalau dari segi harga nggak terlalu beda jauh ya. Jadi untuk saat ini karena memang harganya lagi abnormal itu jadi nggak kelihatan beda jauh. Tapi kalau lagi normal yang Epson L1110 ini sekitar Epson M200 ini mungkin sekitar 2,2 atau 2,3 dan juga si Epson L1110 ini sekitar 1,8 ya. 1,8 ditambah tadi 2.200.000 sekitar berarti 4 jutaan. Ya masih kurang lebih sih hampir sama dengan si L5190 yang harga normalnya 3,8. Jadi beda-beda tipis. Nah, tinggal sekarang tergantung dari kebutuhan teman-teman mau pakai yang dua mesin atau cuma satu. Ya. Nah, pilihan kembali ke masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman mungkin yang sudah main percetakan, ya teman-teman boleh kasih inputan apakah sebaiknya kita beli satu printer saja atau kita punya dua printer, karena secara cost dari harga belinya itu nggak berbeda jauh. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan silakan komen jika ingin ada yang ditambahkan dan saya ucapkan terima kasih.